Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan video pembahasan tentang ilmu qiraat dan penyebab munculnya ragam bacaan dalam Al-Quran. Mengenai ilmu qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu, karena perbedaan para sahabat melafalkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan atau yang pernah didengar Nabi. Asumsi ini dapat dikuatkan oleh riwayat-riwayat sebagai berikut. Oke, sebelum membahas tentang riwayat, maka kita harus tahu apa itu definisi ilmu qiraat. Mengenai definisi ilmu qiraat, para ulama berbeda pendapat, yang mana hakikatnya merujuk pada definisi yang sama atau arti yang sama, yakni merujuk pada arti beberapa cara melafalkan Al-Quran, walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian bahwa qiraat berkisar pada dua hal. Yang pertama yaitu qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam yang lainnya. Dan kemudian yang kedua yaitu cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Mengenai qiraat masyhur itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu qiraat sab'ah, adalah qiraat yang dinisbatkan kepada para imam qurra yang dari 7 yang termasyhur, yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Kemudian yaitu qiraat asyroh, adalah qiraat sab'ah di atas ditambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Khalaf. Kemudian yaitu qiraat arba'ah asyroh, adalah qiraat asyroh yang ke-10, yang 10 lalu ditambah dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Imam Ibnu Muhaisin, Imam Al-Yazidi, Imam Hasan Al-Basri, dan Al-A'mashi. Ilmu qiraat mengalami perkembangan yang pesat pada abad pertama Hijriah. Demi kemudahan mengenali ilmu qiraat yang banyak tersebut, maka pengelompokan dan pembagian jenis adalah cara yang sering digunakan dari segi bentuk, jenis, dan cara periwayatan. Aliran qiraat ini dinisbahkan kepada imam yang menjadi penuturnya. Perbedaan ini berlanjut pada tingkat tabi'in di setiap daerah. Demikian seterusnya sehingga muncul imam qurra. Begitu banyaknya jenis qiraat sehingga seorang imam, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, tergerak untuk menjadi orang pertama yang mengumpulkan berbagai qiraat dan menyusunnya dalam suatu kitab. Kemudian ulama lainnya menyusun berbagai kitab qiraat dengan masing-masing metode penulisan dan kategorisasinya. Adapun untuk diterimanya sebagai qiraat, maksudnya persyaratan untuk dikategorikan ilmu itu sebagai ilmu qiraat atau bacaan, para ulama menetapkan sejumlah kriteria. Salah satunya adalah mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan tulisan atau rasm mushaf Utsmani, dan mempunyai sanad yang sahih. Nah, adanya mengenai berbagai jenis bacaan dalam Al-Quran bukan berarti menandakan bahwa antara bacaan Al-Quran yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kurang tepat rasanya jika sistem qiraat atau ilmu qiraat ini diartikan sebagai perbedaan bacaan dalam Al-Quran, yaitu melainkan jenis atau ragam bacaan untuk mempermudah membaca bagi golongan yang bukan menggunakan dialek bahasa Arab khususnya. Seperti yang kita semua ketahui, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Kendati demikian, Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh umat manusia dan tak terbatas hanya untuk orang Arab. Seiring dengan perkembangan dan penyebaran agama Islam ke berbagai belahan dunia, hal itu berdampak pada pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Penyebab munculnya keberagaman bacaan Al-Quran adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni skriptif defektif yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik diakritis pembeda konsonan yang berlambang sama. Kemudian yaitu upaya standarisasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan dapat meminimalkan keberagaman, namun masih belum sempurna. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu menyalin mushaf Utsmani yakni skriptio defektif belum mencapai tingkatan yang sempurna. Seperti yang sudah saya katakan tadi, keragaman bacaan Al-Quran masih mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslim. Sebagaimana kita maklumi, mushaf Utsman betul-betul minus tanda titik. Qul Zaihari yakni bahwa berpendapat perbedaan bacaan dalam Al-Quran adalah akibat kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab atau paleografi zaman dulu. Tidak ada titik dan tidak ada tanda diakritikal. Ada suatu hadis atau riwayat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Itu mengundang banyak perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan 7 bahasa. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak keluar dari 7 wajah, yaitu perbedaan dalam bentuk isim, fiil, i'rab, nakis dan ziyadah, takdim dan takhir, tabdil dan bentuk atau lahjah. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, muncul beragam bacaan di kalangan para sahabat yang dikenal bacaan qiraat. Bacaan tersebut diabadikan dengan nama imam yang mengembangkannya. Jadi, dalam menafsirkan 7 huruf tersebut, ada yang menafsirkan sebagai 7 bahasa, bukan 7 huruf. Ibnu Ubaid Al-Qasim dan Ahmad Ibnu Yahya Sa'alam berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harf dalam riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf ialah bahasa. Maka yang dimaksudkan dengan sab'atu ahrufin adalah 7 bahasa dari 7 suku bangsa Arab. Tetapi bukan berarti satu huruf dapat dibaca dengan 7 bahasa, melainkan yang dimaksudkan ialah Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa yang terpisah, yaitu sebagian diturunkan dengan bahasa Quraisy, sebagian dengan bahasa Hudzail, bahasa Tamim, bahasa Ad, bahasa Rubai'ah, sebagian lagi dengan bahasa Hawazin dan Sa'ad Ibnu Bakar, dan seterusnya. Oke, cukup nyampe di sini video pembahasan kali ini. Mungkin akan dilanjut ke video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.